Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang upaya meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN. Tapi sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru saya. Baik anak-anak, kita akan mulai pembahasan kita hari ini. Sejak ASEAN terbentuk pada tahun 1967, telah terjadi kerjasama antar negara ASEAN di berbagai bidang anak-anak, baik bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan kerjasama tersebut terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun anak-anak. Pada tanggal 7 Oktober 2003, melalui Declaration of ASEAN Concord II yang dihasilkan pada pertemuan puncak ASEAN ke-9 di Bali, para pemimpin negara-negara ASEAN memproklamirkan pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community anak-anak. Komunitas ASEAN atau ASEAN Community ini terdiri atas 3 pilar. Nah, kalian bisa melihat pada video di samping. Adapun 3 pilar ASEAN tersebut antara lain yang pertama, Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Yang kedua, Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Dan yang ketiga, Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community. 3 pilar pendukung komunitas ASEAN ini menjadi paradigma baru yang akan menggerakkan kerjasama ASEAN ke arah sebuah komunitas dan identitas baru yang lebih mengikat anak-anak. Jadi sasarannya ini sudah menuju pada pilar sebuah komunitas, kebersamaan sebuah komunitas anak-anak. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang 3 pilar tadi. Kita mulai. Pembahasan pertama adalah Masyarakat Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Masyarakat Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community ini adalah suatu masyarakat yang secara khusus mengandalkan proses damai dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota. Jadi, pada masyarakat keamanan ASEAN ini yang diandalkan adalah proses damai, kedamaian untuk menyelesaikan perselisihan. Tidak ada pertempuran, tidak ada peperangan. Semua diselesaikan dengan cara damai. Masyarakat keamanan ASEAN berpegang pada prinsip-prinsip non-intervensi, artinya tidak memberikan intervensi terhadap kepentingan dalam negeri sebuah negara. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, ada musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketahanan nasional dan regional, artinya ketahanan setiap negara dan ketahanan kawasan. Saling menghormati kedaulatan nasional, artinya saling menghormati kedaulatan setiap negara. Penghindaran penggunaan ancaman ataupun penggunaan
kekuatan, dan penyelesaian perbedaan maupun perselisihan secara damai. Jadi, menghindari penggunaan ancaman atau kekuatan. Tapi penyelesaian perbedaan ataupun penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai, secara kekeluargaan anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Pilar yang kedua adalah masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community anak-anak. Nah, ini terinspirasi dari berdirinya masyarakat ekonomi Eropa. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN ini digagas sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi yang tangguh di kawasan Asia Tenggara, khususnya di kawasan negara-negara anggota ASEAN. AEC ini bertugas atau memiliki tujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Jadi akan menjadikan kawasan ASEAN itu memiliki ekonomi yang stabil. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, tentu akan memunculkan kesejahteraan bagi warganya anak-anak. Berikutnya, pada intinya ASEAN akan diwujudkan sebagai pasar bebas. Jadi pasar bebas itu pasar yang bebas dari tarif maupun non-tarif atau bebas dari hambatan perdagangan atau kebijakan-kebijakan yang menghambat perdagangan anak-anak. ASEAN terbuka untuk penanaman modal asing, perdagangan tanpa hambatan, dan peluang kerja yang luas. Mengapa? Karena dengan kompetisi yang tinggi di sini, terbukanya perdagangan bebas, maka sumber daya manusia akan dibutuhkan lebih banyak. Dan karena kebutuhan yang banyak, maka akan bisa menyediakan peluang kerja yang luas bagi warga ASEAN. Anak-anak, sistem ekonomi dan ketenaga kerjaan akan semakin dipermudah, sehingga kesempatan bekerja di luar negeri semakin meningkat. Maksudnya, kerjasama di luar negeri atau bekerja di luar negeri itu adalah di kawasan ASEAN. Ya. Peluang-peluang kerja itu semakin mudah. Izin-izin untuk bekerja di luar negeri di dalam anggota ASEAN itu juga dipermudah anak-anak. MEA ini menuntut peningkatan kualitas dalam menjalin kerjasama, baik kualitas tenaga kerjanya, kualitas pelayanan, dan kualitas komoditas barang dagangan. Karena dengan pasar bebas, maka betul-betul kompetitif anak-anak, sehingga karena kompetitif dibutuhkan kualitas yang baik untuk semua bidang atau semua unsur. Baik anak-anak, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pada kolom komen di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Baik anak-anak, kita akan membahas yang ketiga, pilar yang ketiga, masyarakat sosial budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community. Komunitas ini akan mempercepat kerjasama dalam pembangunan sosial yang ditujukan guna meningkatkan standar kehidupan kelompok yang dirugikan dan penduduk pedesaan, dan akan mencari keterlibatan aktif semua sektor masyarakat, khususnya kaum wanita, pemuda, dan komunitas lokal, sehingga masyarakat
di kawasan ASEAN ini betul-betul berdaya guna atau betul-betul berkembang dengan baik secara kualitas maupun secara pertumbuhan ekonominya. Baik anak-anak, pada masyarakat sosial budaya ASEAN ini terbentuknya hubungan tolong-menolong antar anggota ASEAN, terutama dalam hal lingkungan hidup, penanganan bencana, kesehatan, iptek, tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan anak-anak. Jadi dalam masyarakat sosial budaya ini, komunitas ini, maka antar anggota ASEAN itu akan terjadi saling tolong-menolong anak-anak, terutama dalam penanganan berbagai isu lingkungan hidup, jika terjadi bencana, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan. Menarik bukan anak-anak? Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang ASEAN ini, mari kita kerjakan kuis berikut ini anak-anak. Yang pertama, jelaskan keuntungan adanya masyarakat sosiokultural ASEAN. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pasar bebas? Yang ketiga, jelaskan keuntungan dan kerugian pasar bebas di ASEAN. Yang keempat, berilah 3 contoh perselisihan yang pernah terjadi di ASEAN. Dan yang kelima, jelaskan yang melatar belakangi berdirinya 3 pilar ASEAN. Kalian bisa melakukan diskusi dengan teman kalian, saudara-saudara kalian, ataupun orang tua kalian yang mendampingi belajar kalian. Bisa juga bertanya langsung kepada Bapak Ibu guru kalian jika kalian menemui kesulitan anak-anak. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN bagian pertama anak-anak. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat http://www.youtube.com/c.agungfamily. Channel ini berfokus pada pembelajaran untuk siswa, referensi guru, dan aktivitas sekolah. Ini channelnya anak-anak. Kalian bisa melihat video-video yang telah Ibu upload. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan, selalu bahagia, dan lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.